kemarin-kemarin kok saya ngebayangin gempa sama tsunami sekarang kejadian. Ya, Kagetlah saya lagi. betul. Ki, itu si A meninggal kecelakaan kereta api. Aku langsung nge-freeze, Bang. Cuman mukanya tuh ketutupan sama rambut sebelah. Rambut, oke. Cuman di bagian muka yang tidak tertutupi oleh rambut itu polos, Oh, data rata. rata. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban kembali lagi bersama Roni sampai 1 jam ke depan di Urban Legend. Karena tentunya malam hari ini Roni sudah kedatangan salah satu narasumber yang mengalami kejadian-kejadian yang dia tidak habis pikir ini bakal kejadian. Dan awalnya dari dia mengalami hal-hal mistis sampai dia tanpa dia sadari dia punya insting yang dimana sebelum kejadian dia sudah bisa merasakannya. Dan salah satunya dia pernah bermimpi tentang kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia dan akhirnya minggu depannya kejadian kecelakaan tersebut. Anak Urban, buat kamu yang penasaran seperti apa narasumber malam hari ini, kalian boleh akses di www.urbanradio1063fm.com. Kalian bisa lihat, bisa kepoin, dan bisa melihat secara visual bersama narasumber. Oke anak Urban, tidak berlama-lama, kita langsung kenalan saja dengan narasumber yang jauh di sana, asli Majalahai. Majalaya tepatnya ya. Oke, selamat malam Kang Rizky. Halo, selamat Kang Roni. Sehat? Alhamdulillah. Gimana sekarang tadi perjalanan dari Majalaya ke Jalan Anyer? Agak deg-degan, soalnya agak-agak meribis. Oh, meribis. Dari Majalaya sampai sini tuh untung Aman. Kang Rizky, saya sudah baca ceritanya. Kang Rizky mengirimkan cerita yang dimana yang kita tidak habis pikir ya. Pikir ya. Ternyata bukan bisa membaca ya, lebih ke apa ya, insting ya berarti. Insting bisa tiba-tiba insting dari Kang Rizky terus bisa kejadian Ya, di hal itu tanpa antara percaya nggak percaya ya. betul, Gitu. awalnya kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita mencerita kesibukan Kang Rizky sendiri, kan anak Urban pasti penasaran apakah yang bercerita ini nggak ada kerjaan atau seperti apa gitu ya. Baik. Jadi pekerjaannya apa nih Kang Rizky? Boleh dekat sama mic. Oke, secara profesi sih kebetulan aku kerjanya sebagai tenaga vokasi farmasi. Itu tuh dia emang bergerak di dunia kesehatan ya. Tukang obat lah Kang. Tukang obat Singkatnya mah. betul. Di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Bandung bagian selatan. Bagian selatan. Kayak Oke, gitu. terus Terus untuk kegiatan sehari selain itu juga saya rugong nih kemarin jadi konselor untuk HIV/AIDS juga. Oke. Dan jadi berarti apa aja nih yang berarti ada orang yang mungkin yang mau konsultasi kah atau gimana? Betul, orang-orang yang butuh konsultasi mengenai masalah HIV/AIDS dan lain sebagainya. Dan yang kecil-kecilnya kayak gitu lah, sekitarnya kayak gitu. Berarti sekarang lagi kegiatan untuk bersosialisasi. Betul, mengedukasi supaya gimana caranya supaya HIV/AIDS itu tidak menyebar. Betul, gitu. betul. Karena target dari pemerintah itu 2030 tuh 0% untuk penyebaran Wow, di kabupaten atau di provinsi? seluruh Di Indonesia. seluruh Indonesia. Yes. Oh, berarti sekarang yang dilaksanakan seperti itu. Iya, betul. Oh, agak ini juga ya, agak serem juga ya. Iya. Mungkin anak Urban yang mau konsultasi ke Kang Rizky boleh langsung ke sosial medianya aja. Sosial medianya apa? @rizkymocha_. Wih, itu jadi boleh konsultasi sepuasnya. Kang Rizky itu tipikal orang yang pendengar, tapi malam hari ini dia bakal bercerita tentang kejadian yang dia alami. Oke, kita ke topik permasalahan. Oke, siap. Kang Rizky,
Awal mulanya itu gimana nih bisa tiba-tiba punya apa ya? Punya kalau bahasa Sundanya kila-kila mungkin. Kila-kila, bener. Nah, tiba-tiba langsung ada, kenapa ya saya mimpiin yang kecelakaan pesawat apa itu? Pesawat kalau nggak salah MH370 Betul. di tahun gimana? 2014. Ya, awalnya gimana? Awalnya tuh emang Bang, saya rasanya tuh sebenarnya gini, saya termasuk orang yang logikanya tinggi. Betul. Jadi terhadap segala sesuatu hal tuh ya udah sih apa sih, naon sih, tahayul lah apa segala macam. Tapi saya juga tidak bisa dipungkiri karena sedari kecil itu terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Oke. Karena mungkin background orang tua saya juga suka merkiah orang, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh oke lah biasa. Cuman untuk kondisi pada saat itu adalah 2014, 7 hari sebelum kejadian, saya tuh mengalami hal-hal yang kayak instingnya tuh yang selalu berhubungan dengan pesawat. Oke. Misalkan lagi diem nih, tiba-tiba yang ada di kepala tuh, ya kok pesawat, lah kok jatuh. Aku sampai keluar dari ruangan kan, lihat nggak ada. Oke. Ataupun kalau misalkan lagi ada di motor, lah kok kayak ada pesawat di atas ya. Pas dilihat, nggak ada. Sampai berhenti tuh Bang. Nggak ada. Itu sampai 7 hari berturut-turut. Oke. Sumpah gak nyaman. Sampai akhirnya pas hari kejadian, lah kok kayak sesuatu yang dibayangkan selama ini tuh kok jadi kejadian. Oke. Nah ulang saya Bang. Nah kok bisanya? Awalnya kumanya jika rasanya tuh percaya gak percaya tapi udah kejadian gitu. Udahlah singkat cerita udahlah ya. Mungkin kebetulan. Oke, kejadian pertama. Oke. Nah selang daripada itu beberapa tahun kemudian, selang kurang lebih 4 tahun, saya tuh tiba ngerasa kayak sama Bang kejadiannya. Kalau misalkan lagi diem nih, tiba-tiba kok ngerasa ada air. Oke. Nah, apa ya saya bilang? Air. Ngebayanginnya air aja. Ngebayanginnya air terus. Oke. Terus juga ada sedikit kayak ada goncangan gitu. Padahal emang gak lagi gempa. Betul. Nah setelah daripada itu sempet tuh mimpi saya. Mimpi. Jadi ceritanya di dalam mimpi itu tuh saya lagi ada di wilayah yang berada di Kabupaten Bandung. Kan kalau di kabupaten tuh termasuk jauh dari laut ya. Laut sebetulnya. betul. Pegunungan semuanya. Yes. Apalagi selatan. Tapi di mimpi itu yang gak habis pikirnya adalah kok tiba-tiba ada ombak gede. Kalau diibaratin sih tingginya bisa lebih dari 20 lantai. Wow. Tsunami. Dan arusnya tuh kayak menghadap dari utara ke selatan. Oke. Di dalam mimpi itu saya langsung kayak ya pasrah lah. Saya mau dihantam tuh sama air. Akhirnya saya menghadap ke utara. Tiba-tiba saya merem. Ditunggu-tunggu lah. Kok gak dihantam juga ya? Iya benar. Kok gak dihantam? Pas saya buka mata udah bangun. Tapi si rasa takutnya itu masih ke bawah Bang. Sampai berhari-hari. Nah seminggu tuh, kurang lebih seminggu tuh sama kejadiannya. Tiba-tiba pas kejadian, kalau gak salah pagi atau siang saya lupa, ada berita, malam, sore menjelang malam kalau gak salah. Lihat berita ada tsunami dan gempa di Banten. Oh ya, 2018 ya. Iya, 2018. Yang apa? Band 17 ya kalau Iya, nggak salah. betul. Yang itu kejadian itu. Saya yang pertama kali saya kaget adalah karena saya punya kakak di Banten. Pertama kali saya hubungi adalah mama saya menghubungi kakak. Dan alhamdulillah gak ada apa-apa karena emang jauh dari laut juga. Nah setelah itu baru tuh muncul berita-berita tsunami katanya ada tsunami. Lah kok jadi inget ya? Jadi kayak kesannya tuh kemarin kok saya ngebayangin gempa sama tsunami sekarang kejadian. Kagetlah saya lagi.
Kebetulan lagi. Kebetulan lagi tuh. Takutnya. Belum sebetulnya belum notice tuh yang Ya. masalah pesawat Ya, itu. ya, ya. Masih kena ya udahlah. Nah, besoknya saya mikir, Bang. Kok bisa ya? Kebetulan saya emang punya komunitas sosial, Bang. Oke. Komunitas sosial, akhirnya saya ngobrol sama anak-anak. Gimana kalau misalkan kita open donasi Oke. buat ngumpulin dana, penggalangan dana kayak gitu. Ya. Memang awalnya saya tidak akan pergi ke sana karena saya mau minta tolong sama kakak saya karena kakak juga punya komunitas sosial juga. betul. Kak nitip lah gitu ya. Cuman pas beberapa hari kemudian kayak pengen datang ke sana gitu, Bang. Karena ada rasa penasaran, ada rasa yang kayaknya aku harus datang ke sana deh. Kata Nggak hati. tahu ikutin kenapa. kata hati. Karena penasaran gitu. Karena seminggu sebelumnya tuh saya selalu dihantui dengan rasa itu. Betul. Lagi diem, entah lagi belajar atau lagi apa, selalu dihantui dengan air gempa. Oke. Ceritanya saya udah mau berangkat nih. Sebelumnya saya sudah mengumpulkan uang terbilang kecil sih, Bang, pada saat itu. Ya kurang dari 2 juta lah. Ya. Tapi yang bikin saya kaget dan gak percaya tuh ketika perjalanan dari Bandung sampai Banten yang tadinya cuman uang tuh kekumpul kurang dari 2 juta bahkan kurang dari 1 juta tiba-tiba bisa mencapai 6 juta lebih pas saya nyampe sana. Terharu sih karena banyak sih ternyata yang percaya sama kita gitu loh. Padahal kita tuh terbilang komunitas baru pada saat itu. Dan setelah besoknya kita belanja, kita berangkat ke tiap posko yang ada di sana. Dan rata-rata posko yang kita datangi itu emang posisinya di pinggir pantai. Sesekali saya menyempatkan diri untuk diam di pinggir pantai, sambil lihat ke arah laut, sambil di lingkungan saya tuh pohon, bangunan rata semua. Nah ulang, Bang, saya. Kok bisa ya? Kira-kira jawaban apa yang bisa saya mengantarkan sampai ke sini sehingga saya selalu dihantuin dengan insting-insting itu, Bang. Sampai akhirnya kejadian baru paham. Nah sih, mungkin saya di sini harus lebih bersyukur orangnya. Saya harus melihat sesama, gimana caranya supaya saya bisa merasakan posisi mereka ketika mengalami bencana itu gimana. Dan nangis sih pasti. Di sana. Ya siapa yang mau seperti itu ya. Tapi kan yang namanya kita nggak tahu tuh Tuhan memberikan insting itu atau kekuatan itu tidak semua orang bisa mempunyai seperti itu. Kan hanya orang-orang terpilih. Nah, seperti itu ya. Nah, anak urban, buat kamu yang penasaran cerita detailnya seperti apa, Kang Rizky bakal cerita malam hari ini juga di malam Jumat. Jadi buat kamu anak urban yang penasaran, sekali lagi silahkan langsung akses aja di www.urbanradio1063fm.com. Oke anak urban, inilah awal kisah dari Kang Rizky. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Bener-bener gak nyaman sama sekali. Karena selalu dihantui dengan rasa takut, rasa bersalah sih juga ada. Karena kalau misalkan emang itu pesan untuk saya, kenapa saya tidak bisa mencegah gitu. Tapi kan gak mungkin juga sebetulnya. Nah, after dari 2 kejadian itu, selang beberapa kemudian ternyata saya mengalami hal yang serupa. Selalu dihantui dengan air, gempa, dan itu balik lagi kurang lebih 7 hari seperti itu lagi. Sampai bingung, ini jangan sampai kayak kemarin lagi gitu kan. Karena Bang, ketika saya di perjalanan, lagi belajar, lagi kerja, itu tuh fokus saya tuh kebelah. Karena kebawa dengan pemikiran seperti itu kan. Karena jadi nggak fokus, ada rasa takut, aduh jangan sampai lagi lah gitu. Sampai akhirnya 7 hari kemudian kejadian lagi tsunami Palu dan gempa bumi pada saat itu.
Itu dulu tuh sampai saya kayak nge-freeze dulu, bener gak sih? Kayak saya dosa apa sih sebenarnya? Iya, bener. Antara percaya nggak percaya lah. Sampai akhirnya saya benar-benar cari validasi apakah ini benar atau enggak. Dan ternyata emang benar. Balik lagi karena saya mungkin saya ngambil positifnya kayak gini. Saya punya komunitas sosial. Ya udahlah, saya gerakin anak-anak untuk cari donasi dan alhamdulillah pada saat itu juga donasinya yang kekumpul di luar dari ekspektasi sih, sampai satu barang-barang makanan tuh sampai 1 kol buntung kalau gak salah. Oke. Udahlah, kelar dari kejadian Palu sana, udah tuh saya berusaha untuk jadi manusia lagi bang. Dan untungnya sebetulnya sampai saat ini pun untuk feeling atau insting tentang bencana pun udah tidak mengalami lagi sebetulnya. Cuman ada satu hal lagi bang yang mengganggu sebetulnya. Apa tuh? Beberapa waktu ke belakang ada kejadian, ada insting sebetulnya sama juga mengganggu. Jadi saya tuh punya temen dulu waktu SMP. Kalau dibilang akrab sih gak terlalu akrab, cuma kita emang kenal lah. Nah, sebelum hari kejadian tuh tiba-tiba saya selalu ingat dia. Lah kok saya selalu ingat dia ya? Saya cari nomor teleponnya, media sosialnya gak dapet tuh bang. Oh ya udahlah. Sampai saya sempat nanya sama teman dekat dia pas waktu dulu, dia juga gak punya nomor teleponnya dan lain sebagainya. Dia sehat gak sih? Gak tahu katanya. Ya tiba-tiba pengen nanya gitu aja. Terus itu ada energi yang menggebu gimana caranya supaya saya tahu informasi dia ada di mana. Ada yang ngegerakin lah. Tapi emang sih pada akhirnya gak dapat kan. Pagi-pagi 7 hari kemudian kurang lebih, pagi-pagi dapat info ternyata ada kecelakaan kereta tabrakan tuh. Oh yang kemarin, ayo merinding nih. Ya. Oh yang KRD sama Argo Wilis kalau nggak salah. Iya, Argo Wilis yang Cicalengka. Iya, yang daerah Cicalengka itu. Itu. Awalnya aku gak, oh ya Allah kaget kan. Awalnya ya udah kaget pada kayak biasanya aja gitu ya. Nolahi saya bilang. Gak lama ada teman SMP nge-WA. Ki, itu si A meninggal kecelakaan kereta api. Aku langsung nge-freeze bang. Karena lah bukannya selama ini 7 hari ke belakang aku selalu mikirin dia ya. Nge-freeze dulu bang, kayak serius gak sih? Berarti dia petugas? Dia salah satu petugas di kereta itu, bukan mesin sih, lebih ke pramugara. Oh yang di kereta resto berarti kan? Iya kurang lebih kayak gitu. Sebutannya aku gak tahu sih. Iya pramugara lah ya. Saya sampai kaget. Akhirnya kita kerahin tuh teman-teman SMP pada waktu itu pergi kan ke rumah temannya. Pas sampai sore kita tungguin sampai sore. Sore baru datang jenazahnya. Itu tuh ada rasa untuk kayak, kenapa sih lu gak effort buat cari informasi lebih tentang dia di mana? Padahal rumah dia tuh gak jauh dari rumah teman saya di satu tempat kerja. Itu rasa penyesalannya tuh nambah-nambah karena apa ya? Saya tuh sempat sesekali ke perumahan itu, tapi belum pernah ketemu sama dia. Dan untungnya yang bikin saya lega adalah dia terkenal sebagai orang yang baik, murah senyum, dan itu kayak alhamdulillah ya Allah gitu ya. Dan itu tuh salah satu hal yang membuat saya tuh gak nyaman. Oke anak urban, nanti Kang Rizky bakal lanjut lagi. Jadi tahan dulu Kang Rizky, dia baru bercerita sepenggal ceritanya saja. Buat kamu penasaran seperti apa cerita dari Kang Rizky, tetap stay tune di 1063 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban kembali lagi di segmen kedua bareng Kang Rizky yang dia bakal bercerita tentang
ketidakpercayaannya dan insting yang dialami. Dan sebelum Kang Rizky melanjutkan ceritanya, Roni mau nanya nih, mempunyai feeling kuat itu dari umur berapa? Tiba-tiba pas, kenapa ya jadi gini? Setelah kan pasti nggak mungkin waktu kecil dong, mungkin pas sekarang-sekarang, waktu kecil tuh dulu gini-gini gitu. Kalau ngomongin sadar atau enggak, paling di 2014 tadi ya. Sebetulnya kalau insting kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan sebelum daripada itu, kalau perjalanan dari kecil lebih ke halu-haluan bang. Suka halu, seolah-olah saya punya teman yang emang gak bisa dilihat sama mata kayak gitu. Emang agak rada-rada sih orangnya. Terus 2014 kejadian masih belum sadar kan. Ya. Nah sampai akhirnya after dari kejadian 2018 di Palu itu baru agak ngeh, kok bisa kejadian 3 kali ya? Betul. Karena emang basic saya logikanya tinggi sebetulnya. Saya tuh kayak yaudah gak percaya. Sampai akhirnya bang, saya tuh sekarang ini kan gabung di komunitas Indigo. Oke, namanya Indigos. Dan saya baru tahu kalau di orang-orang Indigo tuh tidak hanya bisa melihat dengan mata aja, betul. Tapi insting juga, feel juga dan lain sebagainya. Dan kebetulan beberapa bulan ke belakang ini Indigos tuh kan mengadakan event yang akhirnya saya ketemu sama orang yang mempunyai benar-benar indigo hal yang sama. Oh ada. Saya serasa punya teman bang. Ya. Itu perempuan usia kurang lebih 40 tahunan. Tiba-tiba dia tuh nyamperin saya, mau kenalan dong. Lah kok ini tiba-tiba pengen kenalan, gue siapa juga kan sebetulnya pada saat itu. Oh iya, halo Rizky, saya bilang. Anak-anak sih sering manggil Mocha. Setelah daripada itu, tahu gak, punya insting yang sama kayak kamu. Serius, itu kayak gue tuh selama ini ternyata punya teman gitu loh. Emang kakak apa aja, bencana apa aja gitu. Langsung ngelis kan agak saya dulu tuh tsunami yang di Aceh katanya 2004. Terus yang kedua tuh yang sama Banten juga. Kalau di Banten sih saya katanya hampir mau datang ke Anyer pada saat itu. Tapi H-1 tiba-tiba feeling saya tuh udah bener-bener gak enak, gak kuat aja. Tiba-tiba saya ngebatalin nih ke suami saya. Padahal udah pesan tiket hotel dan sebagainya kan. Ya udahlah gak usah, kalau misalkan karena mungkin suaminya udah tahu dia. Ya udahlah jangan pergi aja. Akhirnya yang pergi adalah saudara dia atau bibi dia lah kalau gak salah. Nah besoknya kejadian kan, kaget dong. Dia langsung telepon kakaknya kan, saudaranya itu. Alhamdulillahnya selamat karena dia berhasil lari ke lantai 2. Nah dari sana aku tuh yang tadinya karena logiknya tinggi, wah ternyata selama ini tuh aku gak halu-halu ya. Jadi benar-benar sadar itu tuh benar-benar kejadian insting aku yang kuat itu. Kemarin berarti. Oh baru nyadar. Ya. Nah tapi sebelumnya pernah ngobrol sama orang terdekat, soal orang tua atau siapa di luar teman-teman Indigo ya? Kalau ngobrol sih sebetulnya suka, cuman tidak ada jawaban yang membuat saya puas dan mengafirmasi itu semua gitu loh. Tapi ketika ketemu beliau, wanita ini, si tante ini, saya benar-benar diafirmasi. Karena saya juga sebetulnya jarang ngobrol juga bang sama teman-teman khususnya, apalagi teman-teman dekat. Kadang-kadang suka jadi bahan ledekan sih sebetulnya. Apaan sih halu lu kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman dekat pasti gitu. Termasuk orang yang di belakang saya. Tidak agak kebenaran aja itu mah. Ya les halu kayak gitu-gitu kan. Nah udah tuh kan kelar kan. Saya akhirnya sadar. Nah ternyata kayaknya beralih tuh yang dari tadinya insting ke bencana. Terus kejadian yang kereta itu sampai teman saya meninggal juga. Kayaknya ngarahnya lebih ke arah makhluk-makhluk deh. Akhirnya. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya sering ketemu sama orang-orang yang di Indigos itu. Saya sering mengafirmasi. Bener gak sih ada di pojokan sana misalkan ada cewek bajunya gini, rambutnya gini, kayak gini ini.
bener. Nah itu yang membuat saya pede. Oh, padahal nggak bisa ngelihat ya. Yes. Tapi otak sama hati saya tuh udah ngebentuk iya, gitu. Kayaknya di pojokan ada yang rambutnya gini. Iya. Akhirnya memvalidasi ke anak-anak Indigo. Yes. Dan gitu. akhirnya Kebukti benar. Wow. Berarti tapi bisa disebut intuisi ya, bisa sebutnya. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu juga bang. Nah, terus lanjut ada kejadian apa lagi? Setelah daripada itu, karena aku orangnya emang agak apa ya, cuek juga sih sebenarnya. Ya. Cuek juga. Kadang-kadang kalau lihat yang kayak gitu tuh suka jadi bahan lucu-lucuan aja. Pernah waktu itu mau ketemuan nih sama anak-anak Indigo sepulang kerja. Ya. Ceritanya tuh pulang kerja kan dari tempat kerja di daerah Bandung Selatan, Kabupaten Bandung Selatan itu, yang agak di atas sana. Tepatnya Ciwidey bukan? Ya iya lagi. Malah di spill ya, tapi ya udahlah Pasir Jambu ya. Oke. Saya pulang tuh bang, karena siangnya abis dordar gelap hujan. Ya. Tiba-tiba pas pulang tuh turun tuh dari sana. Ada pohon tumbang. Gitu. Akhirnya kita berhenti kan. Ketika berhenti, emang dari kendaraan di depan saya tuh masih bisa lewat tuh dari kolong-kolong si pepohonan itu yang nimpa rumah. Betul. Samping jalan itu. Ya. Bisa lewat, ya udahlah kita lanjut. Cuman apesnya pas ketika saya mau lewat udah di stop tuh. Karena ada tim pemadam kebakaran yang mau ngevakuasi si pohon itu. Ya udahlah, orang pohonnya juga gak terlalu gede kan pada saat itu. Akhirnya saya diem tuh, diem di depan sambil buka-buka biasalah TikTok, YouTube, Instagram. Itu tuh scroll tuh saya kurang lebih setengah jam lah kok. Scroll back lagi, scroll back gitu-gitu. Malahan sampai lihat apa ya, cara senam yang baik dan benar pada Jumba saat dong. itu. Apa sih? Salah sebut nih Apa nanti. sih? Iya benar. Nah pada saat itu udah kelar kan tuh. Nah kok gak beres-beres saya bilang. Pas lihat sesekali saya emang sambil lihat pemadam yang lagi potong pohon itu kan. Berarti posisinya lagi hujan lah itu ya. Udah reda hujannya. Nah ulang kan. Itu beres-beres cek saya teh. Mau putar balik. Karena posisinya emang saya udah di paling depan, di depan ada pohon, kiri kanan belakang ada kendaraan, terus ada kejebakan. Iya benar. Ya udahlah, ngulang lagi. Emang dasar orangnya gak jelas ya. Ya. Itu kira-kira kunti yang ada di pohon itu lari kemana ya? Kalau misalkan lari ke pohon sebelahnya, kayaknya gak mungkin deh. Udah ada yang mungkin, udah ada yang ngisi juga. Genderuwo lebih galak kayaknya. Iya. Kasihan cuy ente. Yang jadi kunti kemana ya? Itu saya sampai ada rasa iba sama kuntilanak ya yang penghuni pohon itu. Emang ya gimana lagi ya? Ya udahlah. Singkat cerita kelar tuh. Ya udah balik kan, nyamperin anak-anak Indigos. Sesampai di kafe tuh ada yang notice emang. Mok lu dari mana katanya? Dari tempat gawe saya bilang. Serius? Iya, emang dari mana lagi saya bilang? Enggak, lu gak bener. Maksudnya ada yang ngikutin? Alah, saya bilang. Paling yang ngikutin yang di jalan-jalan yang GJ saya bilang. Akhirnya gak terlalu dihirauin tuh. Sampai saya notice satu wayang di tempat sana, di ruangan sana. Ada wayang. Kok kayaknya tuh saya pengen bawa itu wayang, gerakin. Ada sesuatu yang membuat saya tertarik untuk menghampiri si wayang itu. Kunaonnya cek saya teh. Terus disamperin tuh sama teman saya. Kenapa gak tahu? Ya udah lu duduk aja ya. Akhirnya teman saya mencoba untuk komunikasi tuh sama sesuatu yang ngikutin saya. Pas saya udah mencoba dimediasi, saya ketawa. Wow, berarti teteh yang tadi. Ternyata yang ketawa itu
si Kunti-Kunti yang merasa dirinya diibakan oleh saya akhirnya ngikut ke saya. Wow, berarti pengen diedukasi kali ya. Barangkali yang mau diedukasi. Oke, anak urban, itu cerita di segmen kedua bareng Kang Rizky. Nanti akan ada lanjutan dari segmen ketiga, segmen terakhir, karena tidak terasa luar biasa dari tadi bercerita, ngobrol-ngobrol sama Kang Rizky. Nanti kita lanjut di segmen ketiga, masih di 106,3 Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak urban di Urban Legend bersama Kang Rizky di segmen ketiga. Oke, Kang Rizky, saya ada beberapa pertanyaan, tapi awal mula gabung nih, akhirnya kan Kang Rizky menemukan komunitas yang mungkin bisa memvalidasi apa yang Kang Rizky rasain. Oke. Awal masuk ke Indigos Yes. itu kapan? Dan kenapa bisa ketemu sama teman-teman itu? Oke, siap. Jadi awalnya tuh tepat kurang lebih 1 tahun yang lalu, Bang. Jadi saya lihat konten di TikTok kalau gak salah, ada konten tentang Bandros Misteri kan pada saat Terus itu. beragam misteri. Iya. Nah, penasaran kan? Hmm. Karena orangnya sebetulnya saya introvert sih sebetulnya. Oke. Walaupun banyak orang yang gak percaya saya introvert. Oke lah. Akhirnya saya ngajak temen tuh, temen. Akhirnya kita ikut kan. Nah, setelah ikut pas hari itu ternyata mereka ada komunitas tersendiri gitu Oke. kan. Ternyata mereka memang terbuka untuk umum juga. Ya. Akhirnya saya masuk, join ke grup, say hello segala macam, dan pada saat itu memang sering mereka tuh sering melakukan kegiatan yang namanya sharing astral. Nah, Apa itu? jadi mereka tuh menceritakan atau berbagi informasi mengenai pengalaman masing-masing di bidang mistis. Nah, akhirnya saya sering ngobrol lah sama mereka kan. Beberapa waktu kemudian ya sampai akhirnya saya jadi teman-teman mereka juga kan. Dan itu menjadi salah satu awal mula saya menjadi orang yang agak keluar dari zona introvert. Oke, mulai Jadi bisa agak terbuka. bersosialisasi. Iya, ternyata saya orangnya bisa bersosialisasi juga ya Betul, ternyata. Akhirnya masuk dan ternyata saya tuh selama ini gak halu. Bener. Dengan segala sesuatu yang saya alamin ya udahlah. Akhirnya saya menerima karena ada teman juga kan. Ya. Ada teman juga yang sama. Ya udahlah. Mencoba berdamai dengan situasi yang sampai saat ini. Tapi pernah nggak sih feelingnya Kang Rizky itu meleset? Kalau feeling meleset tuh Misalkan dapat mimpi tadi atau enggak bayangan tiba-tiba nggak ada tuh atau enggak meleset. jadi aja gini gitu. Bang, biasanya kalau misalkan feeling itu bener-bener akan kejadian, suka ada energi yang kayak energinya beda aja. Jadi ketika kita ngebayangin misalkan bencana itu, jadi ada sesuatu energi yang seolah-olah mendorong saya untuk terus memikirkan itu. Misalkan nih, kalau misalkan saya kan kalau sekarang ini lagi musimnya sesar Lembang. Ya, saya Lembang benar. Nah, karena saya emang orangnya agak halu-halu juga. Gimana kalau misalkan lagi di Bandung tiba-tiba ada gempa misalkan kayak gitu. Tapi itu tidak dibarengi dengan energi itu gitu loh. Oh, hanya baru bayangan-bayangan aja ya? Ya. Sama sih. Kayak gitu. Suka ngebayangin. Jadi saya harap sih ya udahlah urusan bencana mah kan siapa yang tahu juga. Ya. Kembali lagi yang sama di atas, yang jelas saya pengen hidup tenang aja kayak gitu. Benar. Tapi sampai sekarang masih ngalamin hal-hal. Kalau untuk bencana udah mudah-mudahan di stop aja. Untuk makhluk sih kayaknya masih berlanjut. Oke. Ngomongin makhluk, si Kunti Iba ini nih, Kunti Iba lagi. Kunti yang kena relokasi sih. Kena relokasi karena
rumahnya digusur. Rumahnya digusur, Kayak digusur. tumbang. Heeh. Boleh digambarin gak sih sosok Kuntinya tuh seperti apa? Karena kan di bayangan aku tuh ngebayangin Bang diceritain Kang Rizky barusan, dia posisinya di atas, baju putih ke bawah, rambutnya agak panjang, terus apa sebutannya tuh yang gede gitu kan. Bukan kribo ya. Terus nah pas bertemu teman-teman Indigo itu visualnya seperti apa sih si Kunti Iya. Iba ini? Yang aku rasain pada saat itu emang seperti pada umumnya Kunti pakai dress warna putih. Cuman mukanya tuh ketutupan sama rambut sebelah. Oke. Cuman di bagian muka yang tidak tertutupi oleh rambut itu polos, oh rata. rata. Oh, Berarti terus nggak ada matanya gitu. iya, jadi kayak Wow. kulit aja gitu. Aha. Cuman emang kasihannya dia tuh rancucut. Rancucut tuh kayak Abis kayak rambut kehujanan. kebasahan ya benar. Wow. Butuh rebonding, butuh itu hair dryer. Iya, kayaknya kayak kedinginan deh, Iya. butuh pelukan kayaknya. Betul banget sih. Nah, tapi sempat komunikasi gak sih sama anak Indigo itu? Yes. Kebetulan saya Katanya. mencoba mediasi. Mediasi, oke. Oh, Iya. tadi Kang Rizky kan sampai akhirnya pas mediasi terus ketawa-ketawa kan, Iya. nggak sadar kan Rizky. Ketawa-tawa. Jadi emang gak jelas sih pada saat itu ditanyanya cuman ketawa-ketawa. Terus nangis. Nangis, ketawa, ya udah gitu aja, gak ada komunikasi yang bisa diajak benar-benar diajak ngobrol gitu sebenarnya. Cuman ketawa nangis aja. Mungkin karena rumahnya digusur kali. Nangis sih. Nanti dibantuin sama Bapak KDM mungkin. Iya, bisa Bisa. bangun pohon 1000 pohon. Bangun 1000 pohon gitu. Jadi banyak dong nanti Kunti ya. Iya ya, populasinya itu kayak gimana ya? Apakah dia bisa bercocok tanam? Apa tidak? Bisa sih. Tapi ya kembali lagi sih anak urban, buat kamu yang ya mungkin di luaran sana ada juga ya Kang Rizky Yes. yang masih bertanya-tanya apakah intuisi ini tuh dia nyata atau enggak, atau emang hanya hayalan belaka saja, godaan mungkin dari para setan, ataupun bisa kayak Kang Rizky nih, tanpa disadari anak urban tiba-tiba dia mengalamin yang tadinya cuma mimpi, lihat berita kejadian nih. Yes. Nah seperti itu dah. Jadi buat kamu anak urban, kalau misalkan punya cerita kayak Kang Rizky, boleh kirimin ceritanya langsung ke Urban Radio Visual ya. Barangkali nanti bisa jadi satu komunitas nih bareng Kang Rizky gitu. Terima kasih sekali lagi Kang Rizky Terima kasih atas juga Kang Roni. ceritanya yang mungkin ini jadi semua percaya nggak percaya kan kita kembalikan lagi sama pendengar atau ke orang Iya, lain. betul. Dan Kang Rizky juga jangan sampai kita jadi lebih mengimani hal seperti itu dibanding Tuhan ya. Betul Gitu. sekali. Itu kita hindari seperti Yes. itu. Dan saya harap sih dengan adanya kegiatan hari ini ada teman-teman di luaran sana yang mungkin Frekuensi lah. sefrekuensi sama saya. Ya. Ayo kita komunikasi sebenarnya apa sih ini tuh? Nah, Ternyata itu. sampai saat ini pun saya sejujurnya pengen benar-benar tahu ini tuh lebih ke arah mana gitu. Tapi belum ada jawaban berarti. Belum sampai ada detik jawaban. ini. Belum ada jawaban. Wow. Ya. Apakah saya berbakat jadi dukun? Oh. Kan nggak ada yang tahu juga. Iya benar. Tapi ngeri juga sih. Iya jangan. Iya, jangan. Nanti kan nggak ada konsul itulah. Oh iya. Benar. Dan sekali lagi Kang Rizky terima kasih. Sehat-sehat selalu. Ada ini enggak pesan-pesan buat anak muda nih, anak-anak urban di luaran hal-hal mistis ya yang mau Kang Rizky sampaikan, apalagi anak urban bahwa Kang Rizky ini adalah salah satu apa sebutnya konselor tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS. Boleh sampaikan Kang Rizky. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya semua itu berawal dari pergaulan bebas salah satunya. Yeah. Jadi pada dasarnya sih ada hubungannya dengan keimanan kita balik lagi. Yeah. Sebisa mungkin kita bisa jaga diri, karena kalau misalkan kita jaga diri kita benar-benar bisa memprotek itu semua. Yeah. Termasuk daripada mengimani hal-hal mistis. Kalau misalkan kita benar-benar ya udahlah, jangan terlalu percaya sama mereka misalkan. Ya udahlah, maka sesuatu yang negatif tentang mereka pun mereka gak akan nyamperin kita juga sih. Oke. Kayak gitu. Jadi Kayak gitu.
Intinya anak urban, hindari pergaulan bebas, tetap taat pada orang tua dan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Dan kalau misalkan buat kamu anak urban yang mau konsultasi seperti itu, silakan langsung aja hubungi sosial media Kang Rizky Moka. Moka ya? Yes. Nah itu, jadi boleh ngobrol-ngobrol masalah itu. Kang Rizky terbuka buat siapapun. Yang jelas Kota Bandung harus terhindar dari yang namanya virus HIV dan AIDS. Dan satu lagi Bang, Gimana? bagi teman-teman yang sudah reaktif HIV/AIDS, jangan patah semangat. Betul. Karena solusinya sudah ada, hanya tinggal kepatuhan minum obat saja. Karena dengan kepatuhan minum obat, kalian semua tidak akan berakhir begitu saja. Ya. Masih ada harapan yang panjang buat kalian. Yes, betul. Dan sebagai kita kerabat dan temannya, jangan dijauhin, tapi kita Yes. rangkul supaya dia Betul. bersemangat hidup seperti itu. Sekali lagi Kang Rizky, terima kasih Terima kasih banyak Kang atas Roni. kedatangannya ke Urban Radio. Dan luar biasa anak urban, Roni di sini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari insting, dari edukasi masalah penyakit yang tadi. Banyak sekali lah ilmu-ilmu. Jadi hari ini Roni mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa dan hikmah dari Kang Rizky. Dan terima kasih sekali lagi buat anak urban yang sudah mendengarkan dari jam 10 malam tadi sampai sekarang. Tidak terasa sudah 1 jam 11 tepatnya kita bercerita di sini bareng Kang Rizky. Dan buat kamu anak urban yang mempunyai cerita hal yang sama seperti Kang Rizky, kalian boleh langsung aja mau di WhatsApp atau di IG, langsung aja kirimin ke Urban Radio. Sekali lagi anak urban, terima kasih buat tim kreatif, ada Cici dan operator. Ada Gita dan produser terbaik saya ada Sabil yang luar biasa menemani dari pagi sampai malam hari ini. Dan tim kreatif ada Epul, ada Isan, dan ada siapa lagi? Satu lagi tuh ada Juan. Operator ter the best kali ini adalah Gita. Terima kasih anak urban. Sampai ketemu di malam Jumat minggu depan bersama narasumber dan cerita-cerita yang begitu luar biasa, yang menginspirasi dan mengedukasi buat semua pendengar yang ada di 106,3 FM. Roni pamit undur diri. Sampai ketemu malam Jumat minggu depan masih di Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Selamat malam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.